Sohibul ketiban atau tuan rumah yang saya hormati, bapak-bapak yang ada di Jam'iyah Gudang At-Taibin. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sore hari ini kita bisa duduk bersama mendengarkan tausiah ataupun kuliah menjelang buka puasa. Ini tentunya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya di awal ini saya mengajak diri saya dan mengajak semua yang hadir untuk selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kepada uswatun hasanah kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau, dan mudah-mudahan kepada seluruh pengikutnya yang setia dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak Jam'iyah Gudang At-Taibin rahimakumullah, pada kesempatan Senin ketiga ini di bulan Ramadan, saya ingin menyampaikan bahwasanya salah satu fungsi Al-Quran adalah ar-ruh, Al-Quran sebagai ruh, yang mana bapak-bapak rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quran surah Asy-Syura. Allah berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, wa kadzalika, dan demikianlah, auhayna, kami wahyukan ilaika kepadamu ya Muhammad, ruhan min amrina. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Al-Quran dengan istilah ruh. Jadi artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Rasul Muhammad, yang diwahyukan adalah ar-ruh, maksudnya adalah Al-Quran sebagai ruh. Bapak-bapak jamaah Jam'iyah At-Taibin rahimakumullah, manusia tanpa ruh, maka manusia ini tidak bisa bergerak. Manusia tanpa ruh, maka manusia ini akan mati. Maka ternyata bapak-bapak sama dengan hati. Hati ini tanpa Al-Quran, hati ini tanpa ruhul Quran, maka hati ini juga akan mati. Cuman bedanya apa? Kalau matinya jasad, pol-polnya dikubur, betul? Kalau matinya jasad, pol-polnya dikubur, betul enggak? Tapi kalau matinya hati, bahaya. Sebab kalau matinya hati, yang terjadi dia berat, tidak bisa ngapa-ngapain. Artinya tidak bisa memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sebaliknya, kalau hati udah mati, yang dikerjakan sebaliknya. Yang perintah ditinggalkan, yang larangan malah dikerjakan. Bapak-bapak rahimakumullah, jadi seorang lagi, kalau matinya jasad, pol-polnya dikubur, udah selesai. Tapi matinya hati, ini bahaya. Karena hati kalau udah mati, dia nggak bisa melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini resikonya kelak di akhirat. Resikonya kelak di akhirat, dunia pun ada. Tapi yang paling parah adalah resiko di akhirat kalau hati ini gak ada ruh. Maka bapak-bapak, hidaur ruh, makanan ruh dalam arti nyawa, hati yang paling lezat adalah yaitu Al-Quranul Karim. Yang paling enak adalah Al-Quranul Karim. Maka orang semakin hari semakin baca Quran, hidupnya diisi dengan Quran, menit-menitnya bahkan detik-detiknya diisi dengan Quran, akan hiduplah hati. Kenapa? Karena makanan hati adalah Al-Quran, atau istilah lainnya makanan hati adalah ruhul Quran. Bapak-bapak jamaah yang saya hormati,
Kita lihat misalnya seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Talha. Sahabat ini luar biasa, umurnya 90 tahun, tapi sahabat ini selalu rajin baca Al-Quran, rajin moco Quran. Maka yang luar biasa adalah sahabat ini walaupun umurnya 90 tahun. Di sini yang umurnya 90 tahun siapa? Ada? Was Untung? Untung 20 tahun. Apa Mas Jabri? 90 tahun umurnya. Ini kali ya. Apa tadi? Pak Untung. Udah punya putu, Pak. Oh iya. Itu bapak-bapak, Abu Talha itu umur 90 tahun. Ada perintah jihad, ada perintah perang. Ketika ada perintah jihad, dia bilang dengan anak-anaknya, "Ya auladi jahizuni, wahai anak-anakku jahizuni, siapkan bekal perang untuk ayah." Hebat Pak. Perintah perang aja umurnya 90 tahun, dia itu minta disiapkan yaitu bekal perang. Maka anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, dia bilang dengan ayahandanya, "Wahai abi, wahai ayahanda umurnya udah tua, ayah mendapatkan keringanan, mendapatkan rusuh, maka biarlah ayah di rumah saja. Biar anak-anak ayah yang berangkat jihad." Ini kan bagus kan? Namanya anak yang soleh, tahu diri, orang tua umurnya tua, suruh di rumah aja, anak-anaknya yang berangkat. Tapi subhanallah, sang anak kaget. Bagaimana gak kaget? Ternyata orang tua ini, Abu Talha, membacakan di depan anak, yaitu Quran surah At-Taubah ayat 41. Infiru khifafan wa siqala. Infiru, berangkatlah kalian ke medan jihad. Berangkatlah kalian ke medan jihad, ke medan perang. Khifafan, dalam keadaan ringan, wasiqalan, maupun dalam keadaan berat. Infiru khifafan wasiqala, berangkatlah kalian ke medan perang dalam keadaan ringan maupun berat. Anaknya kaget karena sang ayah membacakan ayat depan anaknya, mengatakan bahwasanya berangkatlah dalam keadaan ringan maupun berat. Sehingga kata Abu Talha, infiru khifafan lakum wasiqalan li, berangkatlah dalam keadaan ringan, lakum untukmu, wasiqalan li, dan berat untuk saya. Maka di antara tafsiran Abu Talha, kalimat khifafan menunjukkan arti di situ untuk anak-anak muda. Sedangkan siqalan, berat, itu adalah untuk suyukhon, untuk orang-orang yang tua. Artinya bapak-bapak, tua berangkat, muda apalagi. Kalau yang tua aja berangkat, apalagi yang muda. Yang aneh, kalau usia muda saja nggak berangkat, apalagi usia tua. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, apa yang menyebabkan sahabat ini berangkat perang? Umurnya padahal udah tua, umurnya padahal udah sepuh, udah tua, 90 tahun, karena ruhul Quran, di mana sahabat ini selalu baca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, sehingga dia punya ruhul Al-Quran, yaitu ruhul istijabah. Ruhul istijabah, semangat di dalam memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Quran surah Al-Anfal ayat 24, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasul idza da'akum lima yuhyikum. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, istajibu, penuhi, lillahi walirrasul,
penuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Idza da'akum lima yuhyikum, apabila Allah dan Rasulnya mengajak kalian, menyuruh kalian kepada sesuatu yang menghidupkan Anda, maka penuhi ajakannya. Pak, luar biasa. Dengan Quran ini, maka sahabat Abu Talha, walaupun perintahnya perintah jihad yang risikonya meninggal dunia, dia pun berangkat. Padahal umurnya 90 tahun. Jadi kalau teman-teman cuma berangkat iftar jama'i, kira-kira apa resikonya? Kalau berangkat perang, berangkat jihad, resikonya mati. Kalau berangkat iftar jama'i, resikonya apa? Resikonya makan kolak ya. Makan kolak itu resiko bukan? Resikonya makan semangka. Resikonya makan. Kalau resiko makan itu bukan resiko ya Pak? Nikmat. Yang nikmat aja nggak berangkat. Bagaimana kalau resikonya meninggal dunia? Maka teman-teman boleh jadi ya nggak berangkat, boleh jadi ruhul Qur'annya nggak ada, semangatnya nggak muncul, boleh jadi ruhul Qur'annya nggak ada, kecuali memang ada udzur ya. Ini beda sebab. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, jadi ketika orang selalu baca Quran, hatinya akan hidup, sebab makanan hati yang paling enak adalah Al-Quranul Karim. Jasad punya ruh, dan ternyata makanan ruh juga ruh, makanan ruh juga ruh, makanan ruhul jasad adalah ruhul Quran. Subhanallah, luar biasa. Bapak-bapak, ini contoh usia Pak. Ternyata kalau orang sudah punya ruhul Quran Pak, usia itu nggak masalah. Mau muda, mau tua, muda semangat, orang tua pun tetap semangat Pak. Jangan sampai anak-anak muda usia boleh muda, tapi semangatnya semangat tua. Ada nggak? Ada nggak Pak? Orang usianya muda tapi semangat tua. Mau berangkat ngaji, aduh hujan, nanti masuk angin, aduh dingin, nanti masuk angin. Ada. Tapi yang hebat usia boleh tua, semangat muda. Ini yang hebat. Bagus nih usia tua tapi semangat muda. Luar biasa. Hari ini aja berangkat tuh, luar biasa. Malah berangkatnya lebih awal. Ya tuan rumah. Ini yang tua. Bapak Ibu yang saya hormati. Sekarang contoh yang kedua. Mungkin yang pertama contohnya Pak, saya berikan contoh usia. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua adalah ruhul Quran. Semangat Quran yang kedua adalah orang yang benar-benar cacat. Gimana enggak Pak, sahabat ini kakinya pincang. Namanya Amr ibnul Jamuh. Kalau tadi usia 90 tahun namanya Abu Talha. Ini namanya Amr ibnul Jamuh. Usianya sekitar 60 tahunan Pak. Itu pun dia baru masuk Islam. Sebab apa? Masuk Islamnya sahabat ini lebih lama Pak ketimbang istri dan anaknya. Istrinya sudah masuk Islam, anak-anaknya sudah masuk Islam, ayahandanya belum masuk Islam. Dia Islamnya belakangan. Tapi yang luar biasa, walaupun Islamnya belakangan, kakinya pincang, usia 60 tahun bapak-bapak, sekitar 60 tahun bisa lebih, itu ada perintah jihad, dia datang Rasul. Ya Rasul, izinkan saya untuk berangkat jihad. Hebat Pak, kakinya pincang aja mau berangkat jihad. Rasul bilang, jangan berangkat jihad. Anda kakinya pincang, boleh di rumah Pak. Jadi untuk orang yang cacat, untuk orang yang buta, untuk orang sakit, itu boleh di rumah, tidak berangkat jihad. Laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal marid harajun. Tidak dosa bagi orang yang cacat, tidak ada dosa bagi orang a'ma yang buta, tidak ada dosa bagi orang yang a'rad yang pincang, yang cacat, dan tidak ada dosa 'alal maridi bagi orang yang sakit untuk tidak berangkat jihad. Jadi bapak-bapak, kalau orang itu cacat, mungkin pincang, kalau orang itu buta, kalau orang itu sakit, termasuk yang boleh tidak berangkat. Sehingga sahabat ini oleh Rasulullah disuruh di rumah saja. Tapi luar biasa, walaupun kakinya pincang, kakinya cacat, karena Al-Qur'annya sudah menghunjam dalam hatinya. Dia berkata, ya Rasulullah, wallahi inni
inni la arju an atiya bi arjati hadhil jannah. Ya Rasul, demi Allah, sungguh aku ingin melangkah ke surga dengan kepincanganku. Hebat Pak. Orang pincang disuruh di rumah aja, maunya berangkat. Dia mengatakan, ya Rasulullah, justru aku ingin ke surga dengan kepincanganku. Akhirnya Rasul Muhammad melihat sahabatnya, melihat semangatnya, Rasul pun memberikan izin untuk berangkat jihad. Dan kira-kira kalau teman-teman hari ini misalnya nih kakinya pincang misalnya, kira-kira ini berangkat apa enggak kira-kira? Kira-kira kalau kakinya pincang berangkat apa enggak? Nah, Bapak Samati, sahabat ini walaupun kakinya pincang dan ini bukan ke masjid, berangkat perang, dan Rasul mengatakan di rumah saja dia tetap berangkat Bapak-bapak. Kenapa? Karena dia itu ingin surga. Luar biasa. Ya Allah, dia mengatakan, ya Rasulullah, wallahi inilah arju bi arjati halil jannah. Sungguh ya Rasul, aku benar-benar ingin surga dengan kepincanganku. Akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, sahabat ini pun berangkat jihad. Dan yang luar biasa bapak-bapak, dia pun naik ke Bukit Uhud. Subhanallah, terbukti keinginannya. Di atas Bukit Uhud, dia keluarkan pedangnya. Dia berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, inni la ajidu rihal jannah. Ya Rasul, ini sungguh aku la ajidu rihal jannah. Aku mencium bau surga, aku mendapati bau surga. Luar biasa Pak, orang belum mati udah mencium bau surga. Kemudian dia berhadapan dengan orang-orang kafir. Dia hunuskan pedangnya hingga kemudian dia pun mati syahid di atas Bukit Uhud. Subhanallah. Perhatikan bapak-bapak, orang kalau dadanya sudah ada Quran, di hatinya udah ada Quran, walaupun pincang pun berangkat. Aneh di sini, kakinya kagak pincang, kakinya sehat, rumahnya dekat masjid, yang azan enak, yang imami enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang azan enak, yang imami enak juga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, lagunya enak, azannya enak, rumahnya dekat, jak ke masjid. Ini aneh, padahal kakinya nggak pincang. Sahabat ini perjalanan jauh, perjalanan jihad, kakinya pincang, di rumah aja. Kata Rasulullah, yang pilih untuk berangkat jihad. Subhanallah. Mungkin kalau kita pada perintah jihad, mungkin ya kakinya nggak pincang, tapi cari alasan sakit. Pak, kayaknya udah mau maghrib ya. Pak, jadi intinya adalah kalau dalam dada kita Pak ada Quran yang dibaca, yang dikaji, insya Allah ruh kita adalah ruhul Quran. Artinya perintah seberat apapun juga, insya Allah kita bisa melaksanakannya. Tapi kalau di dalam dadanya tidak ada Quran, tidak pernah interaksi dengan Quran, yang terjadi perintah yang dengan saja ditinggalkan, apalagi perintah yang berat. Itu saja, semoga puasa kita hari ini dipuntabi dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.